Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan EXA yang selalu semangat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan sharing terkait entrepreneurship yang akan kita tinjau dari berbagai sisi atau from many angles. Yang pertama akan kita awali dari pendahuluan yang nanti kita akan coba lihat dari pengertian dulu atau arti, kemudian akan kita lanjutkan dengan entrepreneurship dari berbagai macam sisi, termasuk coba akan kita kaitkan dengan bagaimana entrepreneurship berperan dalam agama Islam misalnya. Rekan-rekan EXA yang selalu semangat, kita awali dari pendahuluan dan kita akan coba lihat dari pengertian dulu. Kalau kita melihat dari kamus Oxford misalnya, lebih mendefinisikan entrepreneur itu adalah pembisnis yang siap untuk untung maupun rugi. Jadi siap menanggung adanya untung ataupun rugi yang akan dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, entrepreneur didefinisikan oleh Cantillon pada 1755 yang dikutip oleh Thornton pada 2005. Itu lebih menekankan kepada penanggung risiko. Jadi yang siap menerima dari semua risiko yang ada dalam hal ini terkait dengan kegiatan bisnis yang dilakukan. Selanjutnya, menurut Hibbert dan Link pada 1988 lebih memfokuskan bahwa entrepreneur itu mengkombinasikan antara risiko dan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan kegiatan yang akan dilakukan atau kegiatan yang akan dikembangkan. Bila kita melihat lagi misalnya pengertian dari entrepreneurship atau entrepreneur itu dari Kurzweil misalnya 1992 itu lebih menekankan bahwa pengembangan atau mengembangkan potensi dengan inovasi yang baru, dengan inovasi-inovasi yang dimiliki. Jadi selalu mengembangkan potensi dengan inovasi-inovasi yang baru. Selanjutnya, Kessen pada 1982 lebih menekankan bahwa entrepreneur itu atau peran entrepreneur itu bagaimana pengambil kebijakan dan koordinator untuk melakukan kegiatan usaha atau memaksimalkan kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Secara umum, penekanan pada pengertian di atas itu lebih mengarah kepada bagaimana motivasi itu dikembangkan di awal sehingga kegiatan yang akan dilakukan akan maksimal. Nah, kalau dalam Islam kita kenal bahwa potensi niat atau adanya niat yang kuat itu akan membuat sebuah kegiatan kita akan lebih maksimal, termasuk bagaimana melakukan kegiatan usaha maupun entrepreneur. Rekan-rekan EXA yang selalu semangat, selanjutnya akan kita singgung atau kita akan sharing bagaimana entrepreneurship itu kita tinjau dari berbagai sisi atau from many angles. Kalau kita kutip misalnya dari Mixqual pada 2000, yang pertama dia menyinggung bahwasanya entrepreneurship dikaitkan dengan fungsi ekonomi. Ada 3 fungsi. Yang pertama yaitu di sisi ekonomi ini atau dari sisi ekonomi ini
entrepreneurship difungsikan sebagai pengambil risiko. Jadi pengambil adanya risiko-risiko yang ada. Jadi risiko yang ada itu akan siap untuk selalu diterima. Yang kedua, entrepreneur juga masih sebagai fungsi dari ekonomi, bagaimana menyatukan dan mengkoordinasikan sumber daya. Nah, itu yang masih terkait dengan ekonomi ya, jadi fungsi ekonomi. Yang ketiga, bagaimana fungsi ekonomi dari entrepreneurship, yaitu selalu berinovasi, mengubah dan melakukan hal-hal yang berbeda maupun hal-hal yang baru. Yang kedua, entrepreneurship itu adalah bagian atau merupakan wujud dari atau manifestasi dari perilaku seseorang maupun perilaku sebuah kegiatan dari sebuah entitas bisnis yang ada. Nah, selanjutnya yang ketiga, entrepreneurship juga merupakan manifestasi dari pribadi atau pribadi yang berkualitas, sehingga selalu belajar dari nilai-nilai yang ada, kemudian akan memaksimalkan dari nilai-nilai atau pengembangan yang ada itu untuk memaksimalkan kebaikan yang ada dalam sebuah komunitas maupun kegiatan. Yang keempat, entrepreneurship itu lebih mengarah bagaimana selalu berkreasi dan berinovasi, membuat sesuatu yang baru. Jadi tidak ada sebuah kegiatan yang itu mempertahankan selamanya sebuah kegiatan itu tanpa mengembangkan, sehingga sifat yang keempat ini akan selalu dimiliki oleh entrepreneur maupun entrepreneurship secara umum, yaitu selalu berinovasi, melakukan inovasi. Kemudian yang kelima, entrepreneurship dari sisi secara umum, yaitu entrepreneurship juga bisa berperan sebagai pemilik maupun pengelola. Jadi seorang entrepreneur itu bisa berperan sebagai pemilik, bahkan suatu saat juga sebagai pengelola sebuah entitas kegiatan bisnis maupun kegiatan sosial yang akan mengembangkan kegiatan tersebut menjadi yang lebih maksimal. Yang keenam atau yang terakhir dari sisi Islam, misalnya dari perspektif Islam, bahwa ya entrepreneurship itu kalau merujuk kepada misalnya pengertian yang disampaikan oleh Satibi, yaitu entrepreneurship itu bagaimana kita melakukan kegiatan untuk segala macam usaha maupun aktivitas itu dalam rangka mencapai kemaslahatan atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kita tahu bahwa kita mempunyai tujuan kemaslahatan umum, misalnya kita menjaga agama kita, menjaga jiwa kita, menjaga akal kita dan keturunan, serta kita menjaga harta. Itu menjadi kewajiban dari semua pribadi muslim yang kita kenal dengan maslahah mursalah, seperti itu. Kemudian penelitian-penelitian apa yang akan bisa kita lakukan terkait dengan entrepreneurship? Yang pertama, misalnya kita akan mengkaitkan entrepreneurship dengan fungsi ekonomi yang tadi kita singgung. Terus yang kedua, bagaimana entrepreneurship kita
hubungkan terkait dengan perilaku, baik itu perilaku secara pribadi maupun perilaku organisasi, perilaku pembisnis, maupun perilaku dari pasar, perilaku dari permintaan, penawaran, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, entrepreneurship juga bisa kita kaitkan dengan kepribadi atau personal dari sebuah kegiatan atau kegiatan bisnis, misalnya pemilik, ya, entrepreneurship terkait dengan pemilik usaha, kemudian atau entrepreneurship terkait dengan bagaimana masyarakat secara pribadi atau masyarakat dalam sebuah komunitas tertentu, tapi kita lihat dari orang per orangnya. Kemudian entrepreneurship juga bisa kita kaitkan dengan organisasi. Nah, di sini tentu kita melihat dari berbagai sisi organisasi, baik organisasi secara lembaga sosial maupun lembaga bisnis maupun perusahaan yang itu terkait dengan kegiatan entrepreneurs. Karena kita tidak membatasi bahwa entrepreneurship itu hanya mengurusi masalah bisnis, tetapi bisa juga entrepreneurship itu melakukan kegiatan usaha yang bersifat sosial, tetapi lebih ke arah meningkatkan kapasitas sosial, gitu ya. Entrepreneurship secara sosial. Kemudian juga bisa entrepreneurship itu kita akan kaitkan dengan manajer atau pemilik sebuah kegiatan usaha, baik itu perusahaan maupun organisasi maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkelompok. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir, entrepreneurship juga bisa kita kaitkan dengan perspektif Islam. Kita kenal bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi, jadi mulai dari usia yang kecil, itu usia yang menurut kita sekarang cukup belia, tetapi sudah bisa melakukan kegiatan entrepreneurship yang secara spesifik, yaitu berdagang. Berdagang untuk memaksimalkan potensi pribadi, yaitu pribadi sebagai pribadi yang jujur, sebagai dikenal dengan pribadi yang jujur, dikenal dengan pribadi yang ulet, dan dikenal dengan pribadi yang tahan menghadapi segala cobaan. Itu bisa ditempa dari kegiatan bisnis secara spesifik, yaitu misalnya yang dilakukan Muhammad, yaitu berdagang. Dan dari sifat entrepreneurship yang salah satunya itu mempunyai integritas, berintegriti, itu sampai beliau bisa melakukan kegiatan bisnis tetapi dengan tidak memiliki modal sama sekali, karena beliau dipercaya kemudian melakukan kegiatan bisnis dengan diberikan modal oleh pengusaha besar saat itu, yaitu Siti Khadijah, kemudian menjalankan bisnis dengan cukup profesional sehingga menghasilkan keuntungan atau laba yang cukup besar. Isu-isu terkait dengan penelitian, misalnya penelitian entrepreneurship misalnya yang dilakukan oleh Jaka Nada dan Pawan Tamfada pada 2010, entrepreneurship dikaitkan dengan kesejahteraan. Kemudian bisa juga entrepreneurship itu social entrepreneurship dikaitkan dengan kesejahteraan sosial. Itu dilakukan oleh Stefan Koss dan Katrin Kernders pada tahun 2015. Bisa juga entrepreneurship itu dikaitkan dengan leadership, misalnya kalau di sini dikaitkan dengan leadership Islam atau Islamic perspective yang dilakukan oleh Maryam Fauzia dan Aisyah Rahmana serta Aisyah Farouk, yaitu 2016. Bisa juga entrepreneurship dan manajemen, misalnya kita lakukan penelitian itu, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Bella Ramandani pada 2016 dan rekan-rekannya. Nah, ini meninjau entrepreneurship dan manajemen ditinjau dari entrepreneurship
dari perspektif Islam. Bisa juga misalnya penelitian itu terkait dengan uh, karakteristik Islam ataupun Islamic value yang dihubungkan dengan kegiatan bisnis maupun kegiatan usaha yang itu langsung dilakukan oleh sebuah komunitas Muslim. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Faruk, Rehana, Berbraka, dan Christian Officer. Ini pada 2019 kemarin, yaitu bagaimana menghubungkan antara nilai-nilai entrepreneurship kemudian dengan kegiatan-kegiatan praktis, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Muslim, kemudian pengaruhnya terkait dengan entrepreneurship, motivasi entrepreneurship maupun sebuah pendekatan entrepreneurship. Ternyata hasilnya mempengaruhi antara nilai-nilai Islam, kemudian nilai-nilai bisnis yang dilakukan oleh komunitas Muslim, dan hasil maupun motivasi yang dilakukan itu berdampak terhadap kegiatan bisnis yang dilakukan. Ada juga misalnya entrepreneurship itu ditinjau dari konsep sebuah konsep, misalnya termasuk konsep kebijaksanaan, misalnya bisa juga kita akan singgung terkait penelitian itu, sebagaimana dilakukan oleh Sahruni Sahrul dan Wahyudin Abdullah pada 2019. Nah, termasuk penelitian saya yang sekarang kita lakukan, yang sekarang saya lakukan, yaitu bagaimana entrepreneurship itu berkembang dalam kegiatan komunitas sosial Muslim, yaitu yang kita lakukan dalam sebuah lembaga zakat misalnya. Nah, itu bagaimana mengembangkan entrepreneurship itu di lembaga zakat. Itu nanti kalau yang saya teliti sekarang itu bagaimana lembaga zakat itu mengembangkan mustahik itu menjadi entrepreneur. Itu tentu dengan berbagai macam program yang sudah dilakukan. Itu akan kita teliti atau saya teliti pada tahun ini, insya Allah. Demikian rekan-rekan EXA yang selalu semangat sharing kita terkait entrepreneurship. Jadi entrepreneurship itu bisa kita kembangkan, kita teliti dari berbagai sisi, termasuk bagaimana entrepreneurship berpengaruh terhadap seluruh kegiatan dan aktivitas kita, termasuk bagaimana entrepreneurship itu terkait dengan Islam, misalnya terkait dengan perilaku, terkait dengan pasar, dan terkait dengan segala aktivitas yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu yang bisa kita akan sharingkan. Insya Allah kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.